Mata kuliah yang paling sulit di biologi itu sebenarnya banyak. Menurut gue hampir semua mata kuliah itu sulit ya. Oke, nama gue Arif Prasetyo. Gue lulusan dari jurusan Biologi UNJ tahun 2021. Biologi itu kan berasal dari dua kata ya, bios dan logos. Bios itu artinya hidup, dan logos itu artinya ilmu. Jadi di biologi kita bakal mempelajari makhluk-makhluk yang hidup seperti hewan, tumbuhan, atau tanaman, dan makhluk-makhluk hidup yang nggak kelihatan oleh mata. Jadi kayak mikrobiologi, terus kayak virus, dan bisa dibilang juga biologi itu kayak FK wannabe. Kenapa? Karena di biologi pun kita juga mempelajari tentang manusia, meskipun emang nggak detail ya dipelajarinnya, karena itu kan ranahnya anak FK yang lebih detail. Dan gak cuma makhluk hidup doang, tapi semua tentang kehidupan kayak fenomena-fenomena alam seperti hujan, itu kita juga mempelajari. Terus kayak siklus karbon, siklus air, dan segala macam. Dosen-dosen di biologi UNJ itu orangnya ambisius banget. Terus jam ngajarnya juga padat. Tapi itu menurut pandangan gue ya, rata-rata semua dosen seperti itu. Terus juga kalau untuk ngajar, mereka tuh menginisiatif kita untuk penting baca jurnal, mau itu jurnal internasional atau jurnal nasional. Jadi mahasiswa-mahasiswanya tuh nggak buta terhadap penelitian-penelitian terbaru yang ada di global atau dunia. Kalau untuk di kelas, kita pun juga didorong untuk kita yang presentasi, baik itu presentasi jurnal atau presentasi tentang materi yang dibahas pada hari itu. Rata-rata di biologi UNJ itu dosennya tuh dosen-dosen senior, tapi pas gua tahun ketiga dan keempat itu banyak masuk dosen-dosen muda yang dimana mereka tuh pengetahuannya udah luas banget, jadi hampir setara dengan dosen-dosen yang senior masalah pengetahuannya. Terus juga mereka cara ngajarnya pun semangat gitu, sangat ambisius. Jadi semangat mudanya masih bisa di-share ke mahasiswa-mahasiswanya. Pertemanan di biologi itu banyak macamnya, tapi gue yakin di tiap lingkungan sih pasti beda-beda ya. Kalau untuk di biologi itu ada kelompok-kelompok yang senang ikut organisasi, ada juga yang sama sekali nggak ikut organisasi. Tapi yang gue paling seneng di biologi UNJ itu ada boundingnya antar angkatan. Jadi di biologi UNJ itu ada namanya kegiatan CABI atau Cakrawala Biologi. Itu harus diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa baru. Jadi di acara itu pun nanti masing-masing angkatan ada perwakilannya. Jadi mahasiswa-mahasiswa baru bisa kenal nih antar angkatan-angkatan atas, angkatan-angkatan di atasnya. Jadi misalkan kita jadi tahu, oh nih kakak yang ini angkatan 1, oh kakak ini angkatan 2. Jadi antar angkatan tuh nggak ada gapnya gitu. Jadi saling mengenal, jadi nggak diem-dieman gitu kalau ketemu di gedung atau di luar gedung gitu. Terus juga di biologi tuh ada namanya kelompok studi. Kelompok studi ini keren banget sih, karena nggak cuman biologi doang yang boleh ikut kelompok studi ini, tapi di
kelompok ini bisa diikutin oleh semua jurusan yang ada di UNJ. Jadi misalkan teknik, kalian bisa ikut di kelompok studi ini, karena di kelompok studi ini pun ada yang ngebahas tentang konservasi laut, ada yang masalah konservasi primata, terus konservasi reptil, sama ada konservasi burung. Jadi memperluas ilmu biologinya ke jurusan-jurusan lain gitu. Makanya di kelompok studi ini pun juga nggak menuntut orang biologi doang yang boleh ikut, tapi kayak anak kimia, terus anak teknik itu bisa banget masuk gitu. Jadi ilmu biologinya tuh tersampaikan ke jurusan atau mahasiswa lain gitu, nggak cuma di biologi doang. Oke, yang dibahas di biologi itu yang seperti yang tadi gue bilang, kayak ngebahas hewan, tumbuhan, manusia. Itu kita pelajarin kayak proses fisiologinya, proses evolusi, dan di biologi pun juga ngebahas kayak awal kehidupan tuh seperti apa. Terus di biologi juga ngebahas kayak teori Darwin, terus teori Mendel, yang dimana kayak orang tuanya itu punya golongan darah A dan O, kenapa bisa anaknya jadi punya golongan darah A seperti itu. Gimana, excited gak? Kalau udah suka sama jurusannya dari awal, sebenarnya gue suka semua mata kuliah yang dipelajarin di biologi. Tapi yang paling gue suka itu ada 3. Yang pertama itu evolusi, yang kedua biologi manusia, sama konservasi. Kenapa evolusi? Karena evolusi pun kita kayak belajar sejarah. Kayak tahu nggak sih kalau misalkan rata-rata orang ngiranya reptil itu mirip sama dinosaurus. Emang kalau dilihat dari secara fisik atau secara morfologi dalam bahasa biologi, emang reptil itu tubuhnya mirip sama dinosaurus. Tapi kalau di evolusi modern, kita nggak cuma ngelihat dari fisiknya aja, tapi kita lihat dari struktur DNA-nya. Jadi setelah diteliti, DNA yang ada di Aves atau unggas itu mirip sama DNA dari fosil-fosil dinosaurus yang ditemukan. Jadi bisa dibilang dulu tuh ada dinosaurus yang punya bulu. Jadi dia kayak burung, kayak punya bulu gitu. Dan itu sesuatu yang baru ditemukan di biologi. Nah, jadi biologi tuh makanya bisa dibilang serunya kayak gitu. Jadi menemukan fakta-fakta baru lewat sains gitu, lewat sains kayak gitu. Mata kuliah yang paling sulit di biologi itu sebenarnya banyak. Menurut gue hampir semua mata kuliah tuh sulit ya. Tapi yang paling sulit menurut gue itu fisiologi hewan. Kenapa? Karena emang sekompleks itu ciptaan Tuhan. Kayak di fisiologi hewan tuh ngebahas bagaimana cara sel sperma bertemu dengan sel ovum, yang nantinya kalau sudah bertemu tuh akan menjadi blastula, marula, dan lain-lainnya. Itu pun gue juga udah lupa materinya. Terus juga di fisiologi hewan itu kayak membuat kita sadar kalau yang tadinya kita tuh awalnya itu dari satu sel hingga terbentuk badan, tangan, kaki, mata, dan segala macamnya sampai ke bentuk organ. Itu tuh nggak mudah gitu prosesnya, dan itu cuma di biologi doang dan FK mungkin ya yang ngebahas bahwa ciptaan Allah tuh emang sekompleks itu gitu. Pandangan orang tentang anak biologi tuh
pasti mikirnya orang-orang ya anak biologi tuh yang belajar mulu, terus ke perpus mulu, yang nggak pernah mentingin sosialnya. Tapi padahal di biologi pun juga kita belajar hal-hal yang berbau sosial juga, kayak ahli-ahli biologi. Itu pun kita juga pelajarin, itu kan kayak termasuk pelajaran biografi kan. Terus juga kita ngebahas juga ekonomi, karena kan biologi nggak hanya cuma mempelajari materi doang kan, tapi kita juga bisa membuat produk yang hasil olahan biologi kayak yogurt. Nah itu juga kita pasti akan bahas ekonominya, kayak cara menjualnya, terus berapa harganya dan segala macamnya. Pengalaman yang paling menyenangkan itu banyak ya, apalagi di biologi tuh sering banyak acara-acara angkatan, terus acara-acara per fakultas juga ada, terus per jurusan juga ada. Dan yang paling berkesan di gua tuh, gua baru pertama kali trekking ke gunung karena gua jadi anak biologi. Itu pertama kalinya gua trekking, terus pertama kali ngecamp di gunung itu karena gue jadi anak biologi. Jadi seru banget jadi anak biologi itu. Pengalaman yang tidak menyenangkan di biologi itu risetnya mahal. Gue cerita sedikit, gue di biologi tuh termasuk anak lab, karena di biologi pun juga ada yang sebutannya anak lapangan. Kalau anak lapangan itu dia terjun atau ngambil datanya di lapangan, kayak di hutan atau di pulau dan segala macamnya. Tapi kalau di lab, ya di lab gitu. Jadi mau di lab atau mau di lapangan itu pasti risetnya mahal. Kayak contohnya di lab itu perlu bahan-bahan kimia yang nggak murah, apalagi kayak riset-riset tentang virus, terus tentang fisiologi hewan, itu mahalnya bisa dibilang nauzubillah. Terus kalau di lapangan pun juga kayak gitu, kayak lo harus men-spare waktu dan spare tenaga sama spare biaya untuk ke lapangan itu kan. Kayak ke hutan A, lu harus membutuhkan transportasi yang nggak murah gitu biayanya. Dan di lapangan pun lu juga udah harus survive apa aja nih yang harus dibawa untuk kebutuhan sehari-hari, kayak buat makan, terus buat minum. Itu perlu dipertimbangkan banget. Terus juga masalah waktu ya, di biologi tuh harus sabar sih, karena kayak penelitian di lapangan pun nggak bisa hanya cuma sebulan 2 bulan, tapi bisa aja 6 bulan, kayak hampir 1 semester lu menghabiskan waktu untuk mengambil data. Terus di lab pun juga begitu, nggak mudah gitu. Kayak lu udah ada planning, riset gue selama 3 bulan, tapi actualnya itu belum tentu. Jadi ada aja yang membuat lu tertunda gitu selesai penelitiannya. Kayak misalnya lu lagi meneliti tentang pertumbuhan sel kanker, tapi bisa aja sel kankernya tiba-tiba di tengah jalan tuh mati gitu. Jadi lu harus mengulang penelitian lu, jadi data lu juga mau nggak mau tertunda gitu. Dan ya itu yang nggak disukain, yang menurut gue kurang berkesan di biologi. Untuk mendapatkan pekerjaan itu kan ada rezekinya masing-masing ya. Tapi kalau untuk masalah peluang sebenarnya banyak banget. Kayak anak biologi tuh sebenarnya bisa kerja di lab uji makanan, lab uji klinis, terus uji penyakit. Terus kalau untuk kerja di lapangan pun anak biologi bisa jadi monitoring satwa liar, terus ngecek kondisi lingkungan, kayak buat AMDAL perizinan bangun gedung tuh anak biologi bisa. Cuman di Indonesia tuh
masih melihat lulusan biologi tuh sebelah mata doang gitu. Jadi banyak yang kualifikasinya tuh sebenarnya anak biologi tuh cocok, cuman balik lagi di Indonesia tuh kualifikasinya tuh kadang untuk lulusan teknik apa, teknik lingkungan lah atau teknik apa. Emang sih teknik itu lebih kerjanya spesifik gitu, cuman sebenarnya anak biologi pun udah ada basicnya gitu. Jadi sebenarnya bisa aja biologi itu banyak peluang kerjanya, cuman yaitu di Indonesia masih dipandang sebelah mata lulusan biologi tuh kayak gitu. Yuk difokusin lagi belajarnya untuk mencapai jurusan yang kita inginkan, karena kalau kita udah enjoy sama jurusan yang kita inginkan, pasti nanti kuliahnya enak, nggak terbebani lah, nggak gelisah. Di biologi itu juga nggak susah sebenarnya, lebih susah anak FK. Terus belajar biologi pun kalau menurut gue menambah tabayun atau rasa bersyukur kita kepada Allah SWT. Karena yang tadi gue bahas, di biologi tuh belajar tentang kehidupan yang dimana kompleks banget gitu.